Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kali ini kita akan belajar praktek qiraatul kutub, terutama bagi para pemula ya dalam belajar bahasa Arab. Kita akan belajar langsung ke praktek membaca dan insya Allah nanti akan diikuti dengan teori. Dengan teorinya akan kita belajar mulai dari bentuk kata dan kalimat. Nah, judul kita kali ini adalah Al-Jumlatul Mufidah. Jumlatul Mufidah artinya adalah kalimat sempurna, di mana dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa kalimat itu adalah kumpulan dari kata ya yang membentuk sebuah kalimat. Jadi kata dalam bahasa Arab al-kalimah. Nah, nanti ada anwa'ul kalimah, ada bentuk-bentuk kata, ada anwa'ul jumlah. Jadi kata, kumpulan kata itu namanya jumlah. Jadi al-jumlatul mufidah ini adalah kalimat sempurna. Nanti bisa kita lihat dari teks. Kita baca kami dulu. Fahmul maqru, membaca dan kita fahami bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu. As-sawmu ruknun 'azimun min arkanil islamil khamsati. Kita ulang lagi. As-sawmu ruknun 'azimun min arkanil islamil khamsati. Wa qad ja'alahu Allahu fi Ramadana. Wa Ramadanu syahrun min ashrafis syuhuri li'annahu asy-syahrul ladzi fihi nuzila al-Qur'anu wa fihi intasara al-Islamu fi ghazwati Badr wa fi fathi Makkah. Jadi dalam membaca bisa kita ketahui bahwa sebenarnya membaca itu mudah dengan cara kita tahu kunci-kuncinya, ada teori-teorinya. Hanya saja untuk pemula mungkin bisa tidak mengindahkan baris akhir ya, walaupun sebenarnya baris akhir itu sangat penting. Jadi kita baca as-sawmu, boleh dibaca as-sawm. As-sawm ruknun 'azim min arkanil Islam al-khamsah. Nah, itu sudah benar. Sudah bisa dibaca, sudah bisa dipahami. Membacanya dan memahaminya. Namun kalau kita belajar bagaimana membaca yang baik dan benar, maka ada ilmu khusus yang disebut dengan ilmu nahwi, atau nanti identiknya adalah i'rab ya, perubahan baris akhir. Jadi ini ada as-sawmu. As-sawmu. Nanti di lain kata bisa menjadi as-sawmi, bisa menjadi as-sawma. Beda kan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, puasa, ya tetap puasa. Mau menjadi subjek atau objek, kita tetap akan menyebutnya puasa. Nggak berubah kan menjadi puasi atau puasu? Nah, tapi dalam bahasa Arab, bisa saja berubah baris akhirnya tergantung faktor yang mempengaruhinya, sehingga dia berubah nanti. Atau tergantung kondisi dalam kalimat. Seperti ini. As-sawmu ruknun 'azimun. Nah, ini nggak ada yang pengaruhinya. Maka kita baca saja rafa atau dhammah ya, kada isi mufrad dhammah. Di puasa itu saumu ini merupakan kata, sebuah kata. Di puasa itu ini jelas ada alif lam. Nanti insyaallah tanda-tanda kata benda ya bisa kita pelajari nanti. As-saumu ruknun 'azimun, merupakan salah satu rukun yang besar, yang agung ya. Minanil islamil khamsati, dari rukun Islam yang 5. Jadi rukun Islam ada 5 dan puasa merupakan rukun yang besar ya. Dia ada rukun yang ketiga. Wa qad ja'alahu Allahu. Nah, ini juga sebuah kalimat. Ini merupakan sebuah kalimat. Kemudian ada kalimat yang baru. Allah telah menjadikannya. Jadi puasa itu yang ini ya. Allah telah menjadikan puasa itu fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Nah, nanti biasanya kaidahnya
Setelah huruf jar, ini yang namanya huruf jar, fi, biasanya majrur. Ramadan ini majrur. Ya, jadi bukan fi Ramadhani kita baca, tapi fi Ramadhana. Dia majrur dan tanda jarnya adalah fathah. Ini khusus ya pada ismul ladzi la yansarif namanya. Nanti ada pembahasan khusus kita belajar. Nah, jadi Allah menjadikan puasa pada bulan Ramadan. Nah, kan tadi kita bercerita tentang kalimat, maka ini juga merupakan sebuah kalimat. Ya, bisa diperhatikan. Nanti kita lihat bandingannya ya antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Wa Ramadhanu syahrun min asyrafis syuhuri. Dan Ramadan itu adalah salah satu dari bulan yang paling mulia. Jadi ada yang disebut dengan asyraf syuhur ya, bulan-bulan mulia, dan Ramadan adalah yang paling mulia. Li'annahu syahrul ladzi fihi nuzilal Qur'anu. Karena bulan dia Ramadan itu adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Jadi nuzilal Qur'anu, jadi Al-Qur'an diturunkan. Ya, ini namanya aibul fa'il nanti ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan, karena Al-Quran nggak turun sendiri, jadi ini perawalan di. Wa fihi saral islamu, dan di dalam Islam menang, ya, Islam dimenangkan oleh Allah. Islamu, nah ini Islam menang. Fi ghazwati Badrin, pada perang Badar, wa fi fathi Makkah, dan pada Fathu Makkah. Mungkin kita bisa baca histori sejarah bahwa pada bulan Ramadan itu nanti diketahui bahwa Al-Quran diturunkan, dan juga perang Badar dan Fathu Makkah juga terjadi pada bulan Ramadan. Kita lanjutkan membacanya. Wa hadza darsun minallahi, dan ini merupakan sebuah pelajaran dari Allah. Ya, wa hadza darsun minallahi, ini juga bisa menjadi sebuah kalimat ya. Bi anna nasra min indihi, bahwasanya pertolongan, di an-nasr ini bisa artinya pertolongan, bisa artinya kemenangan ya. Min indihi adalah dari sisi Allah. Wa bi annahu, ya, ini juga pelajaran bahwa yatahaqqaqu lil qulubil mu'minati, bahwa ini nanti akan menjadi sebuah pembuktian terhadap hati-hati orang mukmin. Ya. Dimana bahwa ini merupakan semakin menimanan ya. Wa shaumu ibadatun, dan puasa itu merupakan sebuah ibadah azimatun ya. Wa shaumu ibadatun azimatun wa tarbiyatun islamiyatun. Puasa merupakan sebuah ibadah yang besar dan merupakan sebuah pendidikan Islam. Ya, jadi dalam puasa itu sebenarnya ada nilai-nilai pendidikan di sana. Wa huwa shihatun lil jismi, dan dia merupakan kesehatan bagi tubuh. Ya, jadi puasa itu bisa menyehatkan badan. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu tasihhu, puasalah kalian maka kamu akan sehat. Jadi puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Nah, ini bahasan kita kali ini. Udah bisa ya kira-kira membacanya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Insyaallah pada video berikutnya akan kita jelaskan bentuk-bentuk kata dan kalimat sesuai dengan penjelasan yang ada di buku ini. Oke, mari kita perhatikan ada 3 bentuk kolom di sini. Seperti ini ya, as-saumu ibadatun. As-saumu ibadatun. Apakah ini sebuah kata atau sebuah kalimat? Ya, ini adalah sebuah kalimat. Artinya puasa itu adalah sebuah ibadah. Maka ini merupakan sebuah kalimat. Perhatikan kalimat yang pertama, puasa itu adalah isim ya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja kita perhatikan bahwa puasa itu adalah kata benda.
ya, bukan merupakan kata kerja dan kata sifat, tapi kata benda. Jadi kalimat ini didahului oleh kata benda dia. As-saumu ibadatun. Jadi kalimat didahului oleh isim. Bedakan dengan kelompok B. Nuzilal Qur'anu. Al-Quran diturunkan. Boleh kalau kita mau baca nazalal Qur'anu. Al-Quran itu turun. Boleh ya. Walaupun pada hakikatnya Al-Quran itu diturunkan. Tapi sama-sama maknanya kita tetap menterjemah dari subjeknya dulu. Al-Quran diturunkan. Tetapi kalimatnya didahului oleh kata kerja. Nah, lihat bedanya. Dalam bahasa Indonesia kita tetap menterjemah dari subjek dulu ya. Al-Quran diturunkan. Puasa merupakan sebuah ibadah, di subjeknya lebih awal. Nah, hebatnya dalam bahasa Arab ada dua bentuk kata. Jadi dalam menterjemah bahasa Indonesia tetap subjek predikat, tetapi dalam bahasa Arab bisa saja subjeknya di awal, seperti contoh ini ya, as-saumu ibadatun, ramadhanu syahrun. Ini Ramadan adalah sebuah bulan. Hada darsun. Ini merupakan sebuah pelajaran. Dan semua kalimat ini subjeknya di depan. Ya kan? Subjek ini disebut dengan isim di awal kalimat. Dan nanti akan kita ketahui bahwa isim yang terletak di awal kalimat disebut dengan mubtada. Disebut dengan mubtada. Nah, kalimat ini, kalimat yang didahului oleh isim atau yang didahului oleh mubtada, ini disebut dengan al-jumlatul ismiyah, yaitu kalimat jumlah ismiyah namanya ya. Nah, sebaliknya kalimat yang didahului oleh fi'il, kata kerja, fi'il, jadi subjeknya baru terletak setelah kata kerja. Nah, maka subjeknya tadi tidak lagi namanya mubtada, disebut dengan fa'il. Kata kerja di awal namanya fi'il, subjeknya disebut dengan fa'il. Maka kata ini disebut dengan al-jumlatul fi'liyah. Kata yang didahului oleh fi'il atau kata kerja. Ya, contohnya lagi, intasaral islamu. Artinya apa? Islam menang. Nah, dalam menterjemah kita tetap didahului oleh subjek. Tetapi subjeknya ini atau fa'il terletak setelah fi'il, bukan di awal ya. Namanya jumlah fi'liyah. Nah, contoh yang lagi, ja'alallahu shauma fi ramadhana. Dalam menterjemah kita cari subjeknya dulu. Allah menjadikan puasa itu pada bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah kalimat. Tetapi kalimat ini didahului oleh kata kerja, yaitu ja'ala. Maka kalimat ini disebut dengan jumlatul fi'liyah. Nah, jadi kolom pertama ini adalah al-jumlatul ismiyah. Kolom ba ini adalah al-jumlatul fi'liyah. Sedangkan kolom jim ini bukan merupakan sebuah kalimat. Perhatikan, syahrun. Apa artinya? Bulan. Ini merupakan kata benda yang diakhiri dengan tanwin, syahrun. Ya, tanda isimnya adalah tanwin. Al-Qur'anu. Al-Quran juga kata benda. Ini disebut dengan isim. Tandanya apa? Ada alif lam. Perhatikan contoh yang kedua. Qala. Ini bukan merupakan sebuah kalimat tapi sebuah kata, yaitu kata kerja. Qala artinya berkata. Intasara, menang. Nah, ini adalah bentuk kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Jadi tadi ini adalah isim, yang ini adalah fi'il. Nah, yang ketiga, fi. Ini kurang jelas ya huruf fa-nya. Fi artinya di atau pada. Kemudian min, dari. Ini disebut dengan huruf. Baru akan bermakna jika huruf ini bersambung dengan isim. Karena salah satu tanda isim adalah dimasuki oleh huruf jar. Nanti ada lagi huruf yang lain yang bisa juga hanya masuk ke fi'il, seperti huruf nasab, huruf jazam, dan lain sebagainya. Insya Allah pada pembahasan berikutnya. Mungkin ini bahasan kita untuk hari ini. Sebenarnya penjelasannya ada di sini. Insya Allah
akan kita bahas pada lain kesempatan kaidah nahwiyahnya. Untuk kali ini kita praktek membaca untuk pemula. Mudah-mudahan bisa difahami dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.